Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa riyadhaka matlubi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metodologi syahadat yang hakul yakin, menyaksikan Allah dan utusannya dengan hakul yakin, tidak hanya sebatas bacaan, sebatas meyakini, tapi nyata, benar, hakul yakin. Namun saya akan memberi penjelasan terlebih dahulu tentang adanya utusan di setiap zaman, supaya nanti bisa paham penjelasan tentang syahadat yang secara hakul yakin. Jadi utusan itu ada di setiap zaman. Saudara harus bisa membedakan antaranya nabi dan rasul, wali dan mursyid. Ya. Nabi dan rasul itu berbeda, walaupun toh barangnya kelihatannya adalah sama, tapi itu berbeda. Nabi adalah manusianya yang bisa mati. Rasulullah itu tidak manusia, itu adalah nurnya Allah yang tidak akan mati. Begitu juga wali dan mursyid. Wali adalah manusianya yang bisa mati, mursyid adalah nurnya Allah yang tidak akan mati. Kalau kamu semua menganggap bahwa setiap zaman tidak ada rasul, berarti tidak ada Tuhan dong. Karena rasul adalah nurnya Allah. Kalau kamu menganggap tiap zaman tidak ada mursyid, berarti tidak ada Tuhan dong, karena mursyid adalah nurnya Allah yang menempati pada manusia. Rasulullah itu sebutan di zaman Nabi yang menempati pada seorang Nabi. Karena beda zaman. Zaman sekarang karena Nabi telah tertutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad, artinya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, maka nurnya Allah masih, dan itu menempati pada seorang wali yang menjadi khalifahnya Nabi. Berbeda zaman maka pun berbeda nama. Namanya adalah mursyid. Rasulullah dengan mursyid adalah isi yang sama-sama nurnya Allah, dengan berbeda nama karena berbeda zaman. Mursyid menempati pada seorang wali, Rasulullah menempati pada seorang nabi. Untuk lebih jelasnya lagi, saya contohkan presiden dan manusianya, atau sekarang Bapak Prabowo. Presiden adalah tidak manusia. Presiden adalah jabatan. Menempati yang namanya jabatan itu tidak manusia, maka tidak akan mati. Yang mati adalah manusianya yang ditempati jabatan itu. Maka ketika Bapak Bung Karno, Bapak Soeharto sudah meninggal, akan ada penerus-penerusnya presiden
yang dipilih oleh rakyat manusianya yang ditempati presiden itu. Yang mati adalah manusianya. Presiden adalah tidak manusia, adalah jabatan. Begitu juga mursyid dan Allah. Mursyid itu dengan isi yang sama, namanya Rasul juga bisa, karena isinya sama. Maka saya katakan di setiap zaman ada Rasul. Artinya di setiap zaman ada mursyid, namanya mursyid waris, yang secara estafet tiap zaman itu ada. Kalau kamu masih bertanya, mursyid itu banyak karena thariqah itu banyak. Saya jawab, yang waris hanya satu, yang lainnya adalah tidak waris. Yang waris itu yang asli itu hanya satu. Yang tidak asli berarti KW itu ya asli tapi tidak nomor satu. Nah, sama-sama ada nurnya. Yang nurnya, yang asli itu hanya satu. Yang tidak asli, yang KW itu banyak, itu juga ada nurnya. Tapi nurnya itu juga tidak asli, nurnya adalah pantulan. Aku contohkan seperti nurnya matahari, itu asli bisa dirasakan panas hanya satu. Bintang pun punya nur, punya cahaya. Bulan pun punya cahaya. Tapi cahayanya bulan dan cahayanya bintang-bintang yang ribuan bahkan jutaan di luar angkasa sana, itu nurnya adalah pantulan dari yang asli, pantulan dari pantulannya nurnya matahari. Itu contoh. Dan juga ada mursyid yang palsu, itu yang bahaya, tidak bisa diikuti karena tidak nyambung. Nah, kalau yang KB masih bisa diikuti, tapi yang palsu tidak bisa diikuti. Maka hati-hatilah untuk mencari guru rohani, guru mursyid, jangan sampai ketemu yang palsu. Karena yang palsu tidak ada apa-apanya, walaupun toh ritualnya itu kelihatan sama, tapi tidak bisa menuntun untuk mengenalkan Tuhan karena palsu. Itu yang palsu pasti banyak, yang asli hanya satu, yang KW juga lebih dari satu. Nah, ini adalah penjelasan tentang Rasul ada di setiap zaman. Saya kembali pada pokok persoalan atau pokok yang saya jelaskan di pertemuan ini tentang syahadat. Syahadat adalah bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kata-kata itu adalah yang disaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah, yang disaksikan adalah Allahnya. Jadi kata-kata yang terakhir. Asyhadu alla ilaha illallah, yang disaksikan adalah Allahnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang disaksikan adalah utusannya, Rasulullahnya. Nah, jadi yang disaksikan adalah Rasulullah. Syahadat tauhid yang disaksikan adalah Allah, syahadat Rasul yang disaksikan adalah Rasulullah, utusannya. Tadi setelah saya katakan Rasulullah adalah tidak manusia, adalah nurnya Allah. Nah, Rasulullah adalah tidak manusia, adalah nurnya Allah, tidak akan mati. Maka tiap zaman pasti ada. Yang mati adalah Nabi Muhammad. Nah, yang wafat ya adalah Nabi Muhammadnya, karena manusianya itu yang mati. Jadi kita tidak mungkin bisa menyaksikan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tanpa menyaksikan Rasulullah yang menempati pada seorang nabi.
Ini syahadat yang hakul yakin, yang hak. Ini berlaku di zaman sahabat yang sezaman dengan Nabi Muhammad. Maka syahadat tidak sah kalau dipisah-pisah. Mengapa syahadat tidak boleh dipisah? Karena tidak mungkin manusia bisa menyaksikan Allah tanpa menyaksikan utusannya yang menempati pada seorang nabi. Nah, begitu saudara-saudaraku. Sekarang kembali kepada zaman sekarang yang tidak sezaman dengan Nabi. Bagaimana syahadatnya? Bagi umat-umat yang tidak sezaman dengan Nabi, syahadatnya itu kamu harus bisa ketemu dengan utusan di akhir zaman atau mursyid di akhir zaman. Nah, tiap-tiap zaman itu ada mursyid. Kalau kamu tidak bertemu dengan mursyid yang ada di setiap zaman, pasti syahadatmu itu palsu, hanya sebatas meyakini atau sebatas mengucapkan saja, tidak hakul yakin. Nah, maka tiap zaman itu ada utusan. Nah, saya katakan mursyid itu utusan. Mursyid adalah nurnya Allah. Mursyid adalah tidak manusia yang menempati pada seorang wali mursyid. Maka di setiap zaman setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu wafat, maka ada Rasul utusan yang diestafetkan, yang diturunkan secara estafet, turun temurun. Rohaniyahnya Rasulullah yang turun temurun sampai mursyid yang ada di setiap zaman. Nah, yang namanya ulama waris, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang berhak menduduki al ulama warasatul anbiya adalah para mursyid-mursyid yang telah ditempati nurnya Allah yang turunnya secara estafet dari Kanjeng Nabi Muhammad itu yang pas menjadi pewaris Nabi. Dipandang dari segi apa? Tidak ada Nabi itu perempuan, semua Nabi adalah laki-laki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Aku tidak akan mengutus utusan sebelum kamu Muhammad kecuali dari golongan kaum laki-laki. Semua utusan nabi adalah laki-laki. Begitu juga mursyid. Mursyid semua ada laki-laki, tidak ada mursyid perempuan, tidak ada. Karena itu khalifahnya Rasulullah, mursyid perempuan. Nah, begitu. Artinya di dalam syahadat itu menyaksikan Allah dan utusannya di setiap zaman. Kalau kamu belum ketemu dengan mursyid, yang mursyid itulah ditempati nurnya Allah, wali mursyid ya. Belum ketemu dengan wali mursyid, maka syahadatmu belum bisa hakul yakin, hanya sebatas meyakini atau membaca saja, itu masih syahadat palsu. Ya, sekali lagi, kalau kamu belum ketemu wali mursyid yang ada di zamanmu sendiri, yang hidup di zaman sekarang, belum ketemu wali mursyid, maka syahadatmu masih palsu. Belum syahadat hakikat. Syahadatmu masih meyakini atau sebatas ucapan saja. Nah, jadi begitu. Jadi Kanjeng Nabi adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi. Tapi utusan itu masih terus, karena nabi adalah sebagai wadah jasmani yang ditempati oleh utusan Rasulullah.
itu sendiri. Kita menyaksikan mursyid sebagai utusan, tetap bacaannya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karena tidak ada agama lagi setelah Islam ini. Artinya walaupun Nabi itu sudah wafat, tapi syariatnya masih ada, masih selalu ada di akhir zaman. Cara sholatnya juga tidak beda, masih cara puasanya juga masih. Itu artinya Nabi adalah menempati pada syariat, Rasul adalah menempati pada hakikat. Nah, karena Rasul itu tidak kelihatan hakikat kecuali ada tempatnya, begitu juga hakikat. Ilmu hakikat adalah ilmu rohani. Rasul adalah guru rohani, Nabi adalah guru jasmani atau guru syariat. Begitu juga dalam wali mursyid. Mursyid adalah guru rohani. Walinya adalah guru syariat sebagai penerus atau penerus Nabi Muhammad SAW. Itu penjelasan tentang syahadat. Kalau syahadatmu itu masih belum sah, hanya sebatas membaca saja, hanya sebatas meyakini saja, bagaimana rukun Islam selanjutnya, itu juga masih dalam kategori Islammu masih Islam kulit, belum ada isinya apa-apa. Sholatmu juga masih kulit, puasamu, zakatmu, hajimu juga masih kulit, karena syahadatmu masih syahadat kulit, sebagai bacaan belum bisa menyaksikan. Untuk bisa menyaksikan, sekali lagi kamu harus menemukan wali mursyid di zamanmu sendiri. Itu otomatis syahadatmu nyambung, syahadatmu itu bisa bersaksi. Itulah ilmiah tentang syahadat. Ilmiah tentang syahadat tidak sebatas bacaan, tapi menyaksikan secara istimrar, secara langsung terus menerus. Kata kerja asyhadu itu fi'il mudhari', kata kerja. Jadi begitu saudara-saudaraku. Sekali lagi saya jelaskan, yang disaksikan adalah Allah dan utusannya dalam syahadat itu, utusannya. Tidak manusianya, tidak nabinya, tapi utusannya. Seperti satu contoh saya membuat kalimat seperti ini. Asyhadu anna Zaidan qaimun. Saya menyaksikan sesungguhnya Zaid ada sedang berdiri. Berarti yang disaksikan tidak Zaid, tapi berdirinya Zaid itu. Nah, itulah kata terakhir yang disaksikan. Dan dalam syahadat yang disaksikan ada Allah dan Rasulullah. Maka Rasulullah itu tidak manusia, ada di setiap zaman. Kalau kamu belum ketemu utusan yang menempati pada seorang wali di setiap zaman itu, yang namanya mursyid, yang menjadi khalifah Rasulullah, yang menjadi khalifah Allah, maka syahadatmu itu masih syahadat palsu atau syahadat kulit atau syahadat keyakinan saja, belum bisa menyaksikan yang sesungguhnya. Ini adalah tentang orian-orian Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, saudara-saudaraku, ya. Nah, dimanapun berada, kalau saudara-saudaraku ingin belajar tentang Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah dalam bimbingan guru besar kami, ini adalah ada di seluruh Nusantara, lebih dari 70 kota senusantara. Yang ingin belajar sungguh dan serius bisa menghubungi kami. Nanti saya hubungkan kepada admin ya, yang terdekat dari posisi Anda. Bisa menghubungi kami 085 142 632 170 ya. 085 142 632 170. Semoga bermanfaat. Ilaihi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.